Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anakku semuanya, saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19. Saya selalu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, semangat, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita terhindar dari virus corona. Anak-anakku semuanya, perkenalkan saya Ibu Andres. Saya mengajar bahasa Indonesia kelas 11 semester 3. Dan kali ini saya akan mengambil materi yang berjudul ceramah. Anak-anakku, adapun tujuan akhir dari pembelajaran ceramah ini nanti, diharapkan anak-anakku mampu memahami teks ceramah, baik itu pengetahuan maupun informasi dari teks yang Anda baca maupun teks yang Anda dengar. Yang kedua, Anda dapat menemukan informasi atau pengetahuan dari teks yang Anda baca maupun teks yang Anda dengar. Yang ketiga, Anda dapat menyusun teks ceramah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dan yang keempat adalah Anda dapat menyampaikan teks ceramah sesuai dengan kaidah kebahasaan kepada pendengar. Nah, demikianlah tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan materi ceramah berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya. Kita mulai dengan materi ceramah. Pengertian ceramah. Ceramah ialah kegiatan berbicara oleh seseorang di hadapan banyak pendengar, atau ceramah itu ialah kegiatan berbicara di depan umum tentang penyampaian suatu informasi, pengetahuan, nasihat, maupun ajakan pada acara-acara tertentu, dalam situasi tertentu, dan untuk tujuan tertentu. Ceramah sebenarnya berbeda dengan pidato atau khotbah. Letak perbedaannya terdapat pada isi atau muatan pesan serta waktu. Ceramah bisa kapan saja dilaksanakan, sedangkan pidato dan khotbah hanya di waktu tertentu. Selanjutnya, anak-anakku, pidato itu adalah pembicaraan di depan umum yang bersifat persuasif, yaitu berisi ajakan untuk berbuat sesuatu, sedangkan khotbah ialah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan. Selanjutnya, anak-anakku, struktur ceramah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pembuka. Di dalam pembuka berisi pandangan umum penulis tentang permasalahan yang akan disampaikan. Yang kedua, isi. Di dalam isi ada rangkaian argumentasi yang terdiri atas pendapat dan fakta. Yang ketiga adalah penutup. Berisi penegasan kembali, terdiri atas simpulan dan rangkuman. Anak-anakku, selanjutnya adalah tujuan ceramah. Tujuan ceramah meliputi yang pertama, bersifat informatif. Ceramah ini memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan benar. Yang kedua, persuasif. Di dalam persuasif, ceramah ini mengajak pendengar agar mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan, agar keyakinan pendengar
semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, rekreatif. Ceramah ini bertujuan untuk menghibur atau menggembirakan pendengar agar pendengar merasa puas. Selanjutnya, anak-anakku, unsur-unsur ceramah. Yang pertama, ada pembicara atau orang yang akan berceramah, yakni seseorang yang memberikan ceramah berupa nasihat, informasi, pengetahuan kepada pendengar. Yang kedua, adanya unsur pendengar, yakni seseorang yang menerima nasihat atau informasi yang disampaikan pembicara. Yang ketiga, ada materi, yaitu permasalahan aktual yang diolah dengan tepat, menarik, dan sesuai dengan acara. Selanjutnya, yang keempat, metode ceramah. Ada beberapa metode ceramah, antara lain metode naskah, artinya kita membaca naskah. Yang B, metode menghafal, artinya kita menghafal naskah atau teks itu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, metode ekstemporan, dengan mencatat poin-poin yang penting saja. Dan yang keempat, ada metode impromptu, serta-merta atau ceramah itu dilakukan secara spontan, tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang kelima, ada media ceramah. Media yang digunakan untuk menyampaikan ceramah dapat melalui televisi, koran, majalah, buku, internet, cerita fiksi, maupun lagu. Anak-anakku, bahasa yang digunakan dalam ceramah adalah bahasa yang efektif, sopan, jelas, dan mudah dimengerti. Selanjutnya, anak-anakku, kita sampai kepada langkah-langkah untuk melakukan ceramah. Yang pertama, kita harus menentukan topik atau tema ceramah. Yang kedua, kita merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga, kita menyusun kerangka ceramah. Dan keempat, kita mengembangkan kerangka ceramah menjadi teks ceramah. Anak-anakku, sampailah kita kepada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum yang lazim diadakan pada saat acara-acara tertentu. Tujuan ceramah adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan. Oleh karena itu, bahan yang diceramahkan harus dipersiapkan dengan teliti. Teks ceramah sering menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin saudara-saudara, dan sebagainya. Demikianlah materi ceramah kali ini yang telah saya sampaikan. Semoga anak-anakku semua dapat memahaminya. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat bekerja. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi materi ceramah yang telah kupaparkan kepada anak-anakku semua. Kita dapat mengambil kesimpulan, pada dasarnya ceramah adalah kegiatan berbicara di depan umum yang pada situasi tertentu atau pada saat-saat tertentu. Yang kedua, tujuan ceramah adalah memberikan informasi dan pengetahuan kepada pendengar. Oleh sebab itu, kalian harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk membuat kerangka ceramah yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Demikian informasi yang Ibu Andres berikan. Semoga bermanfaat.
dan selamat bertemu pada pertemuan yang akan datang. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk anak-anak.